Anda menyaksikan TechBiz pemirsa. Google menghadirkan integrasi baru antara Google Meet dan Google Chat yang memungkinkan pengguna tetap mengikuti inti rapat penting yang mereka lewatkan. Pesan dan tautan penting dari rapat akan tersedia di Google Chat sehingga pengguna bisa menyusul tanpa ketinggalan informasi. Google menghadirkan integrasi baru antara Google Meet dan Google Chat. Melalui integrasi ini, setiap pesan penting, dokumen maupun tautan yang dibagikan selama rapat akan secara otomatis muncul dalam ruang obrolan di Google Chat terkait rapat tersebut. Hal ini memudahkan kolaborasi dan komunikasi tim tanpa harus hadir secara langsung di rapat. Fitur ini sangat bermanfaat untuk pengguna yang memiliki jadwal padat atau mengalami kendala teknis sehingga tidak bisa bergabung tepat waktu, tetap dapat mengikuti perkembangan rapat dan berkontribusi secara efektif. Integrasi Google Meet dan Chat juga memperkuat konsep kerja hybrid dan fleksibel yang kini menjadi tren di banyak perusahaan, mempermudah koordinasi dan meningkatkan produktivitas tim. Dengan adanya integrasi ini, Google semakin mempermudah pengalaman pengguna dalam manajemen rapat dan komunikasi tim, menjadikan kerja jarak jauh dan kolaborasi digital lebih efisien dan efektif. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Canva resmi meluncurkan sistem operasi kreatif alias Creative Operating System. Inovasi besar yang mengintegrasikan teknologi AI, aplikasi visual, dan alat pemasaran dalam satu platform. Langkah ini menjadi era baru dalam dunia kreativitas digital. Canva resmi meluncurkan sistem operasi kreatif alias Creative Operating System, inovasi besar yang mengintegrasikan teknologi AI. Dalam pengumumannya, CEO Canva Melanie Perkins menyatakan bahwa platform ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses pembuatan konten visual secara cerdas dan otomatis mendukung pengguna baik individu maupun bisnis. Fitur unggulan pertama adalah model desain Canva, AI pertama di dunia yang mampu memahami struktur, logika, dan elemen desain, sehingga pengguna bisa menghasilkan tata letak visual dalam hitungan detik tanpa penyesuaian manual. Fitur AI di tempat kerja memungkinkan pengguna mengetik ide, elemen, atau efek yang diinginkan. Kemudian sistem AI mewujudkan secara otomatis langsung di atas kanvas, membuat proses desain lebih efisien. Selain itu, fitur Tanya Canva memberikan pengguna saran desain, penulisan teks iklan, hingga editing otomatis. Fungsi ini menjadi solusi cepat bagi yang kekurangan ide atau ingin mempercepat proses kreatif. Menu editor video dirancang ulang agar proses editing lebih cepat dan mudah, sekaligus fitur desain email profesional yang bisa langsung diekspor ke platform pilihan pengguna. Terakhir, fitur formulir interaktif dan Canva Sheet memungkinkan pengguna membuat formulir dan menghubungkan otomatis ke data yang tersusun rapi, memudahkan analisis visual secara efisien. Dengan semua fitur inovatif ini, Canva sistem operasi kreatif diharapkan mengubah paradigma kreativitas digital, memungkinkan pengguna berkreasi lebih cepat, cerdas, dan terhubung langsung dengan berbagai platform. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Ciputra Development Tbk berharap dapat meraih pra-penjualan sebesar 10 triliun rupiah pada tahun 2025. Meski target ini direvisi turun dibandingkan target awal sebesar 11 triliun rupiah, CTRA terus berupaya mempertahankan momentum di tengah kondisi pasar properti yang belum sepenuhnya pulih. PT Ciputra Development Tbk berharap dapat meraih pra-penjualan sebesar 10 triliun rupiah pada tahun 2025. Hingga September 2025, CTRA sudah meraih realisasi penjualan sekitar 75% dari target full year, menunjukkan kinerja yang cukup positif di tengah tantangan pasar. Perusahaan fokus pada pengembangan dan pemasaran proyek-proyek existing sambil merancang skema kerjasama operasional guna memperkuat portofolio produk dan memperluas pangsa pasar.
Meskipun kenaikan suku bunga KPR menjadi tantangan, CTRA optimistis bahwa permintaan properti akan tetap tumbuh seiring membaiknya daya beli masyarakat dan dukungan insentif pemerintah. Dengan strategi yang matang dan inovasi pengembangan proyek, PT Ciputra Development optimistis dapat mencapai target prapenjualan dan mempertahankan pertumbuhan bisnis di tahun 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk yang baru saja melakukan rebranding merek dari Ace Hardware menjadi ASKO dipastikan akan mempercepat ekspansi gerai ke luar Pulau Jawa. Perusahaan fokus memperluas jaringan retail di segmen perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dipastikan akan mempercepat ekspansi gerai keluar Pulau Jawa. Persero mengungkapkan bahwa hingga September 2025, ASKO telah membuka 16 gerai baru. Persero menargetkan pembukaan tambahan 25 hingga 30 gerai baru sampai dengan akhir tahun 2025. Ekspansi ini dilakukan sebagai bagian dari strategi memperkuat brand dan meningkatkan penetrasi pasar dengan menghadirkan produk berkualitas dan layanan yang lebih dekat ke konsumen di berbagai wilayah di Indonesia. ASKO juga menyesuaikan konsep dan desain gerai agar lebih segar dan relevan dengan kebutuhan modern pelanggan, mendukung pertumbuhan penjualan dan loyalitas konsumen. Dengan ekspansi agresif dan rebranding yang kuat, PT Aspirasi Hidup Indonesia optimistis dapat memperluas jaringan dan meningkatkan performa bisnisnya di luar Pulau Jawa pada tahun ini. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Wijaya Karya Beton Tbk atau WTON mencatat pendapatan usaha sebesar 2,52 triliun rupiah hingga September 2025, turun 25,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, perseroan menegaskan akan terus memperkuat struktur keuangan dan mengoptimalkan aset produktif di tengah penurunan laba yang signifikan. PT Wijaya Karya Beton Tbk atau WTON mencatat pendapatan usaha sebesar 2,52 triliun rupiah hingga September 2025, turun 25,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, laba bersih Wika Beton anjlok 75% secara tahunan menjadi 8,35 miliar rupiah dari sebelumnya 33,4 miliar rupiah. Akibatnya laba per saham dasar turun menjadi Rp0,96 per saham dari posisi Rp3,94 per saham pada periode yang sama tahun lalu. Direktur Utama Wika Beton Kunchara mengatakan meski bahwa secara agregat pendapatan menurun, divisi operasi tetap menjadi motor pertumbuhan utama dengan capaian Rp256,63 miliar pada kuartal ketiga, melonjak tajam dibandingkan Rp55,95 miliar pada tahun sebelumnya. Kontribusi entitas anak perusahaan juga mencatat performa positif dengan total penjualan mencapai Rp317,21 miliar. Dari jumlah tersebut, PT Citra Lautan Teduh memberikan kontribusi terbesar sebesar Rp235,21 miliar, disusul oleh anak usaha lainnya yang juga menunjukkan peningkatan permintaan di sektor infrastruktur dan industri beton pracetak. Kunchara menekankan bahwa perusahaan terus melakukan optimalisasi aset produktif dengan total aset konsolidasian mencapai Rp6,48 triliun hingga akhir September 2025. Lebih lanjut, utang jangka panjang berhasil ditekan signifikan dari Rp426,3 miliar menjadi Rp150,6 miliar, menunjukkan fokus manajemen dalam memperkuat struktur modal dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Kunchara menegaskan bahwa pencapaian di kuartal ketiga menjadi bukti ketahanan serta efektivitas model bisnis terintegrasi yang dijalankan perseroan. Ia juga menambahkan bahwa inovasi produk dan peningkatan kualitas layanan akan terus menjadi strategi utama dalam memperkuat posisi pasar Wika Beton di tahun-tahun mendatang. Berbagai sumber, IDX Channel.